Pak Yanaldo sudah bergabung bersama kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas Pak Oce. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Pak Aldo yang sudah hadir bersama kita. Pak Aldo ini materi ini peserta kami sekarang itu jumlahnya 19 orang. Jadi lebih sedikit Pak Aldo, tapi nanti mudah-mudahan diskusinya menjadi lebih hidup ya karena semua pasti akan banyak pertanyaan-pertanyaan juga terkait dengan materi yang akan disampaikan. Bapak Ibu sekalian, Pak Aldo ini adalah salah satu dari tentunya halal dari apa instruktur dari Halal Institute secara internal Bapak Ibu. Pak Aldo juga sebetulnya lebih banyak berkecimpung di dunia konsultan. Jadi di dalam Halal Institute itu ada divisi yang namanya divisi konsultasi. Nah, Pak Aldo ini adalah direktur konsultan, jadi ada lembaga yang namanya ProHalal, itu adalah divisi konsultannya yang dibentuk oleh Halal Institute, dan Pak Aldo ini sudah banyak melakukan proses konsultan menjadi konsultan di beberapa perusahaan, baik di dalam luar maupun di luar negeri, baik usaha mikro, kecil, menengah maupun besar, Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu mengenal apa sebagai tambahan informasi portofolionya, Bapak Ibu kalau kenal hotel, mungkin hotel satu hotel terbaik di Indonesia ya, JW Marriott itu sudah halal Bu. Dan itu Alhamdulillah Pak Aldo dan timnya yang kemudian menjadi konsultannya. Kalau Bapak Ibu misalnya mengenal rumah sakit, ya rumah sakit itu kan bisa juga tuh instalasi giginya itu kan bisa bersertifikat halal. Nah, jadi kalau ada rumah sakit di Jakarta ini yang mungkin rumah sakit pemerintah yang sudah terkenal, Rumah Sakit Harapan kita itu instalasi instalasi giginya sudah halal juga Bapak Ibu. Jadi kalau dirawat di sana insya Allah secara makanan sudah halal. Nah itu Pak Aldo juga menjadi konsultannya. Usaha distribusi, kalau Bapak kenal industri distribusi DHL, nah itu salah satu portofolio juga yang sudah Pak Aldo kerjakan. Itu yang ada di dalam negeri Bapak Ibu. Yang di luar negeri sudah banyak, Pak Aldo juga sudah sering kemana-mana, apalagi negara Cina itu Pak Aldo tuh mungkin setiap 2 bulan sekali jalan-jalan ke sana Bapak Ibu. Karena memang banyak kliennya. Cina itu agresif Bapak Ibu untuk halal Indonesia. Jadi Pak Aldo karena sudah banyak klien di sana, akhirnya hampir 2-3 bulan sekali Pak Aldo pasti ke Cina itu untuk melakukan menerima klien-klien terkait dengan halal Indonesia. Oke Bapak Ibu, mudah-mudahan dengan segala portofolionya, pengalaman Pak Aldo ini, artinya materi yang si halal ini pasti menjadi apa makanan sehari-harinya Pak Aldo juga sebagai seorang konsultan tentunya bersama timnya Bapak Ibu. Jadi mudah-mudahan nanti lebih jelas menjelaskannya kepada Bapak Ibu tentang materi halal ini. Pak Aldo waktunya 2 jam, nanti berarti akan kita selesai pukul 16.00 Pak Aldo. Mudah-mudahan waktunya cukup dan bisa Baik, memberikan pencerahan buat teman-teman semua. Silakan Pak Aldo, waktu dan layar kami persilakan. baik. Terima kasih Pak Osep. Saya mohon izin memastikan untuk suara saya terdengar jelas Bapak Ibu. Jelas Terdengar Bapak. jelas Pak Aldo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, saya terima kasih Bapak Ibu telah diberikan kesempatan oleh Pak Osep ya. Jadi tentu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Osep lebih pada menekankan bahwa di dalam pelatihan penyelia halal berbasis kompetensi ya yang diselenggarakan 3 hari ini dan Bapak Ibu ikuti ini memang akan sedikit berbeda dengan pelatihan-pelatihan yang bukan berbasis kompetensi. Ada kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar bahwa ada pelatihan penyelia halal UMK reguler, mungkin ada ya. Dan hasil outputnya itu tidak bisa langsung untuk mengajukan untuk bisa mengikuti uji kompetensi. Nah, sebetulnya titik beratnya pada apa sih Bapak Ibu? Kalau saya melihat bahwa eh, di dalam pelatihan ini tentu Bapak Ibu semua dirancang untuk menjadi
halal supervisor dengan proses bisnis yang jauh lebih kompleks. Kalau mungkin UMK reguler tentu eh, jauh lebih sederhana. Nah, kalau Bapak Ibu tentu mengikuti pelatihan ini akan menghadapi satu proses bisnis yang jauh lebih kompleks. Nah, itu yang pertama. Yang kedua mungkin tadi Pak Osep menyampaikan bahwa alhamdulillah memang saya kebetulan saat ini diberi amanah untuk menjadi direktur konsultasi sehingga memang punya ini Bapak Ibu pengalaman bagaimana perusahaan-perusahaan itu mengajukan sertifikasi halal dari berbagai skema ataupun ruang lingkup produk yang diajukan. Nah, tentu pada kesempatan ini adalah nanti teman-teman kita bisa banyak diskusi. Tujuannya satu, yaitu teman-teman sebagai seorang penyedia halal nanti punya kemampuan bagaimana bisa mengajukan sertifikat halal secara efektif dan efisien. Karena eh, si si halal sendiri sebagai satu-satunya platform yang digunakan oleh BPJPH untuk mengajukan sertifikat halal ini sangat dinamikanya sangat luar biasa ya dari tahun 2023 sampai dengan hari ini 2026 itu fitur-fitur kemudian apa namanya penerapan aplikasinya itu sekarang jauh lebih kompleks. Nah, ini berbeda dengan yang jauh sebelumnya. Mungkin salah satunya saya akan buka dulu dengan cerita ya Bapak Ibu biar Bapak Ibu jadi punya spirit ya. Bapak Ibu, ada salah satu teman kita pada saat pemerintah BPJPH menyampaikan SLE untuk sertifikasi halal berapa lama Bapak Ibu untuk yang reguler? Ada yang tahu nggak? Berapa lama untuk bisa dari awal submit sampai dengan terbit? Kalau Harusnya 12 hari, Pak. 12 Harusnya. hari itu untuk self declare. Kalau yang reguler Oh, 21 hari bukan, Pak? 21 hari. Nah, Bapak Ibu mungkin seneng kan? Oh, berarti ngurus sertifikat halal mudah dong, cepat. Betul. Itu kalau penyelia halalnya siap. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? Banyak dari teman-teman kita yang penyelia halal itu nggak siap. Masih menganggap bahwa proses sertifikasi halal ini bisa disamben gitu ya. Bisa diabaikan. Toh apa bis apa prosesnya ada di sistem gitu ya. Jadi ada satu satu perusahaan mengajukan sertifikat halal. Dia sudah melakukan submit ya. Katakanlah ini misalkan contoh kalau Bu Erni Purwa ini produknya apa Bu? Kebetulan saya dari akademisi, Pak, dari Oke. kampus. Ada nggak yang dari sini yang dari punya produk barang gunaan misalkan? Ada nggak? Kalau Pak Revan Ya, produknya sa- apa? saya itu dari tekstil ya, Oke, supplier kita tekstil itu. ya. Let's say kita ambil contoh Pak Revan ya. Pak Revan itu sudah submit. Nah, kemudian karena Pak Revan itu berpikir, sudah submit, udah aman gitu kan. Kemudian Pak Revan cuti gitu kan, tanpa mengecek status diisi halal. Nah, Bapak Ibu tahukah bahwa ketika pengajuan kita itu dilakukan verifikasi, maka kita punya waktu 5 hari untuk segera memperbaiki. Kalau tidak, maka pengajuannya batal, hangus gitu ya. Itu yang pertama. Kasus yang kedua, katakanlah Pak Joharis ini produknya apa Pak Joharis? Catering, Pak. Oke, Oke, katakanlah katakanlah Pak Pak Jo. Jo. Oke, Oke. Pak Juaris. bentar ini aja. Nah, katakanlah Pak Joharis produknya catering. Sudah submit,
sudah dilakukan verifikasi dan aman, kemudian muncullah invoice. Nah, cuma kebetulan Pak Joharis cuti, lupa melakukan pembayaran. Ini pun bisa berdampak pada pembatalan. Oke ya. Oke. Kemudian ada lagi, ini saya akan mulai dengan cerita pengalaman sehingga nanti Bapak Ibu akan, kenapa sih Bapak Ibu harus ngikutin materi ini dengan baik, gitu ya. Kasus yang ketiga adalah Bapak Ibu ada salah satu tekan kita sudah bayar, sudah lolos submit, sudah bayar. Nah, namun demikian, ketika si auditor akan melakukan pemeriksaan di lapangan, ternyata dia nggak bisa. Karena ternyata ada satu kondisi yang memang dianya mungkin tidak bisa tergantikan dan sebagainya. Singkat cerita Bapak Ibu, lembaga pemeriksa ini kan juga punya waktu SLE 10+5 kan. Sampai batas yang ditentukan ternyata tidak diaudit. Dan ini menjadi apa Bapak Ibu? Prosesnya langsung berjalan dan pengajuannya hilang, batal. Oke. Udah rugi waktu, kalau duit bisa jadi diproses, itu pun proses sangat panjang. Nah, yang ingin saya sampaikan adalah saat ini Bapak Ibu, semua proses pengajuan itu semuanya by system. Tidak ada yang di luar sistem. Ini menjadi menantang ketika Bapak Ibu ketika akan mengajukan sertifikat halal betul-betul harus punya perencanaan yang baik. Nah, oleh karena itu saya kebetulan memang di divisi konsultasi sehingga kami punya pengalaman membantu hampir ratusan Ibu, ya mudah-mudahan hampir ribuan ya. Baik itu dari pelaku usaha kecil sampai dengan pelaku usaha besar. Nah, ada yang menarik adalah mungkin ada yang protes nih, Pak Aldo, kalau misalkan kan kalau misalkan dibatalkan ya kita input lagi, bisa nggak Pak Aldo? Bisa. Kalau misalkan produknya Pak Revan mungkin 50 ya, bisa lah ya di-input lagi. Pak Revan semalaman nggak tidur nggak apa-apa. Ada nggak yang di sini produknya 100, Bapak Ibu? Ada nggak? Atau Bapak Ibu pengen tanya saya, berapa produk yang pernah paling banyak dikerjakan? Ada yang mau tanya nggak? Berapa banyak yang pernah saya kerjakan itu? Berapa, Pak? Hari ini saya mengajukan produk, total produknya 1.500. Bahannya ada 4.000, Bapak. Itu ada Banget, sebuah Pak. bahan kimia. Rekor kemarin saya masih mengerjakan, ada salah satu rumah sakit di Jawa Timur, itu produknya 1.490, bahannya kurang lebih 1.000-an. Masih oke. Sekarang kita pecah telur lagi, hampir 4.000 bahan. Nah, Anda bayangkan, tahu nggak Bapak Ibu pada saat saya menginput pengajuan di rumah sakit itu, yang mengerjakan adalah 6 orang, yang menginput ya, dikerjakan dalam waktu 3 minggu diinput, siang dan malam. Saya kan nginput bahannya kan satu-satu, validasinya satu-satu, betul nggak? Itu kalau lagi sistem siarannya lancar. Kalau nggak lancar, berarti malamnya nggak tidur. Karena dikerjainnya jam 1 malam, gitu kan? Nah, kalau pengajuannya dibatalkan, Ibu kira-kira sedih apa enggak itu? Paham nggak sampai di sini, Bapak Ibu? Sedihnya sampai banget-banget, ya. Nah, oleh karena itu, cerita pembuka ini adalah, Bapak Ibu, selain tanggung jawab bahwa Bapak Ibu sebagai halal supervisor itu harus bisa mengimplementasikan 6 unit kompetensi, maka selanjutnya adalah bahwa Bapak Ibu harus pandai memiliki keterampilan mengajukan sertifikasi halal di Si Halal. Tujuannya adalah bagaimana Bapak Ibu bisa mengajukan sertifikat halal
secara cepat dan efisien. Nah, cepat dan efisien ya. Nah, oleh karena itu pada sesi ini saya tidak akan terlalu banyak teori sih Bapak Ibu. Saya akan lebih menyampaikan bagaimana tipsnya, kemudian checklist apa saja yang harus disiapkan. Nah, jadi Bapak Ibu nggak usah nyatet ya, karena saya udah ada panduannya, panduan teknisnya juga sudah ada. Namun harapannya setelah saya memberikan gambaran ini, Bapak Ibu bisa, oh ternyata eh, kita harus menyusun dulu checklistnya, apa saja sih yang harus disiapkan. Kemudian baru kita upload di Sihalan. Nah, ketika pun ada apa-apa, maka kita masih bisa melakukan pencegahan. Oke, kita akan mulai ya Bapak Ibu ya. Saya mohon izin untuk share screen. Nah, sebelumnya saya buka pertanyaan dulu. Ini kok kayaknya pada ngantuk. Apakah saya boleh pamer kopi di sini? Kalau minum kopi kan boleh kan ya Bapak Ibu? Boleh nggak nih? Boleh, Boleh, Pak. Pak, boleh, boleh. Ya, kalau nggak boleh kan sambil merokok di depan kamera ya. Kalau Jadi saya mau pamer ke Pak Joharis, Pak Revan, semuanya nih. Saya pamer kopi dulu ya Pak. Ini kopinya mantep lah. Pokoknya insya Allah Saya nih. saya pamer baygon, Pak. Wah, saya jangan. Itu mungkin minum ya Pak ya. Nah ini Pak Wahyu bisa aja nih. Tapi itu kayaknya minuman itu ya. Nah, jadi saya pengen di sesi ini Bapak Ibu jangan ngantuk karena penting. Jadi setelah ini kita berteman, Bapak Ibu nggak masalah. Meskipun tadi mungkin Pak Wasep menyampaikan agak sedikit bau-bau promosi ya. Tapi saya di sini semangatnya adalah bagaimana saya bisa menjadi sahabat buat teman-teman untuk kita prosesnya sama-sama lancar. Jadi nanti feel free aja, Pak saya tuh ada kendala, ini, nyantai aja. Nah, baik, saya akan coba mulai masuk ke materi ya Bapak Ibu. Kelihatan ya. Jadi tentu yang pertama Bapak Ibu juga harus paham tentang regulasi. Kan di sini mesti Pak Joharis, Pak Revan, Bu Fetri, kan pasti akan ditanya berapa sih biayanya. Nah, kita harus tahu dong keputusan kepala badannya apa. Produk kita masuk kategori apa sih? Wah, ini banyak yang salah Bapak Ibu. Banyak, apalagi kalau ini seperti Pak Revan nih. Pak Revan ini, saya kemarin dapat kesempatan untuk melakukan presentasi ya ke beberapa perusahaan di Spanyol sama Amerika sama beberapa terkait dengan produk-produk apa barang gunaan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kalau makanan minuman sepertinya Bapak Ibu udah sangat hafal ya, sangat-sangat ngelotok lah ya. Saya nggak usah yang ada sebuah perusahaan itu dia memproduksi selempang tas. Apa, Pak Bu? Kalau kita bikin tas itu Bapak Ibu kan ada ininya. Apa sih itu? Pengaitnya ya Bapak Ibu ya, buat tas lah. Itu kalau kita ngaju sertifikat halal masuknya jenis pengajuannya apa, kategorinya apa? Ada yang bisa bantu nggak? Ayo. Barang Kalau gunaan, Pak. Oke, betul, barang gunaan. Nah, barang gunaan itu ada banyak. Yo, kategorinya apa? Kan ada, masih inget gak? Sandal, tutup kepala, aksesoris, Pakaian. PKRT, terus bahan penyusun, macam-macam kan? Bener gak tuh? Ini masuk ke pakaian. Ayo. Aksesoris bukan, Pak? Aksesoris. Nah, yang pertama kan kita harus dengar dulu. Oh, itu untuk tas. Maka tas itu masuk ke aksesoris. Nah, oke. Pak, tapi ternyata Pak, selempang saya ini selain juga digunakan untuk aksesoris,
Juga kadang-kadang juga nempel di baju. Wah, ini Pak Revan bingung lagi nih udah nih. Waduh ini. Wah, Bapak Ibu pernah lihat itu nggak? Sekarang itu kan kita memasuki era fashion yang nggak seperti zaman saya. Mohon maaf ya Bu, saya udah gen apa sih ini ya? Gen jauh-jauh lah ya. Bukan Gen Z dan bukan nih. Jadi sekarang ini ada tas tapi nempel ke baju, ada sepatu bahkan ditempelin di baju. Saya juga lagi nggak logis aja sekarang ini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat itu ya. Ada satu desain baju yang perancangannya itu kemana-mana. Nah, kalau itu nempelnya di baju, itu menjadi bagian dari sandang atau aksesoris. Nah, bisa dipahami sampai sekarang, Sandang, sampai Pak. saat ini. Nah, ini maka untuk bisa mengetahui itu, kita harus punya dasar hukum. Namanya regulasi itu, kekaban, apa, KMA 748. Itu yang berupa barang gunaan. Ada lagi yang bahkan kita antara makanan, Bapak Ibu pernah menjumpai produk makanan tambahan olahragawan, gizi khusus olahragawan, terus ada lagi suplemen. Bahkan untuk membedakan itu aja Bapak apa banyak yang nggak bisa Bapak Ibu. Karena kan hampir-hampir hampir-hampir ini kan. Nah, maka dasarnya tetap lagi-lagi ke KMA 748 ataupun 944. Nah, maksud saya adalah Bapak Ibu harus meluangkan waktu untuk membacanya. Sudah pernah baca belum? Ayo Bapak Ibu jujur. Mau nggak kita scroll bareng-bareng biar Bapak Ibu punya gambaran? Karena ini penting. Kesalahan terbesar bahkan pada saat membedakan antara jenis pengajuan dan kategorinya. Oke ya, kita scroll bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Biar kita itu sedikit punya gambaran. Nah, namun sebelum itu saya mau mengajak Bapak Ibu dong ikut follow saya punya saluran di WhatsApp untuk berbagi informasi terkait sekitar pelatihan, regulasi dan sebagainya. Boleh silakan di apa share ya. Di apa di scan. Sudah scan, Pak. Oke. Silakan yang lain ya sembari saya nyari ini, nyari KMA 748 ya. Bapak Ibu kita pokoknya rileks saja, yang penting kita bisa fokus apa namanya? Dapat materi yang pas untuk bisa di sebentar saya akan cari. Sudah di-share Bapak Ibu? Di-scan. Sudah, Oke, Pak. ini saya mengajak untuk penyelia yang belum pernah baca. Jadi saya akan bacakan, kita scroll bareng-bareng ya, bahwa produk yang diajukan di Indonesia itu banyak banget. Nah, saya hari ini juga bertemu dengan beberapa teman-teman auditor di Malaysia juga cukup surprise ya. Karena kalau di Malaysia kan ruang lingkupnya nggak sebanyak ini. Bahkan Bapak Ibu, awal tahun lalu kami membantu salah satu perusahaan oksigen Bapak Ibu. Oksigen masuk di dalam positive list nggak Bapak Ibu? Oksigen masuk ya. Bentar. Oke. Apakah PDF sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya, kita boleh baca-baca lagi ya. Ada 15 jenis pengajuan produk yang disertifikat halal. Produk itu bisa berupa barang dan produk itu bisa berupa jasa. Ada 8 jenis yang masuk barang dan 7 jenis jasa. Boleh ada yang bantu baca biar semuanya dengar. Ada silakan, siapa volunteernya? Kelihatan kan ya?
Ada 15 nih, dari A sampai dengan O. Ibu boleh, silakan Ibu. Saya makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, barang gunaan, jasa penyembelihan, jasa pengolahan, jasa penyimpanan, jasa pengemasan, jasa pendistribusian, jasa penjualan, dan jasa penyajian. Oke. Nah, kira-kira dari sekian ini ada yang masih bingung nggak Bapak Ibu? Bagian mana yang masih bingung? Nah, ini saya langsung sedikit tanya jawab. Kalau belajar sistemnya gampang. Tapi ini yang kalau jasa penjualan Bapak Ibu sudah paham? Ada di Indonesia? Sudah yang sudah punya sertifikat halal? Beberapa retail sudah tahu ya? Oke, berarti paham ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, dari 15 itu, maka setiap jenis ini memiliki beberapa jenis produk. Nah, paham ya? Misalkan kayak paling banyak tentu makanan. Ada susu analognya dan analognya. Kemudian di sini ada apa lagi? Yang kedua ini, sebentar. Oh, nah, Bapak Ibu, kenapa kok saya meminta Bapak Ibu untuk membaca? Katakanlah, ini katakanlah ya, ada sebuah perusahaan, dia memproduksi, ada katakanlah produknya adalah eh, dairy mouse sama memproduksi lemak. Nah, gitu ya. Nah, ini Bapak Ibu tidak bisa diajukan dalam satu pengajuan. Karena nanti harus diajukan dalam dua jenis pengajuan yang berbeda. Pak, ini kan masuk kategori makanan. Betul. Tapi jenis pengajuannya berbeda. Sama halnya ketika misalkan tadi saya bicara tentang barang gunaan. Nah, tadi mana nih? Barang gunaan. Mana ya barang gunaan? Ini barang gunaan. Nah, barang gunaan tadi mungkin kan ada dari tekstil, ada baju. Kalau pakaian sama jaket bisa nggak diajukan dalam satu pengajuan, Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa. Ya, Pak. Kalau pakaian sama kerudung bisa nggak? Bisa. Nggak bisa, Pak. Bisa. Kerudung kan Wah, pakaian juga. nah kan, ini Bapak Ibu mulai mulai bingung apa enggak? Bingung, Pak, Enggak, masih Pak. bingung. Oke. Pakaian sama kerudung sama apa enggak? Beda jenis. Beda, Pak. Beda. Kalau pakaian masuknya, Sandang. Sandang. kalau Sandang. kerudung masuknya, Penutup kepala. sampai sini bisa dipahami. Kemudian belum termasuk aksesoris. Biasanya ada perusahaan yang dia memproduksi tas, sepatu, sandal. Bisa dipahami ya? Ada perusahaan yang memproduksi sabun cuci piring sama sabun mandi. Itu dalam satu pengajuan apa berbeda pengajuan? Beda. Ayo Bapak Ibu. Satu pengajuan, Beda, Pak. Pak. Nah, yang satu pengajuan, yang satu beda. Kalau satu pengajuan berarti masuk kategorinya apa, Bu? Bahan kimia, Pak. Bahan kimia. Nah, Ibu udah salahnya udah jauh banget. Jauh. Beda. Sabun mandi itu masuknya kosmetik, Ibu. Kosmetik. Nah, sabun cuci piring masuknya PKRT. PKRT. Di mana ini? Di sini, Bapak Ibu. Bisa dipahami? Nah, ya. Nah, sabun cuci tangan ini pun
Ada yang sifatnya kalau salah menganalisis bisa ini maksudnya kosmetik atau bisa mencuci tangan. Tergantung jenisnya. Kalau hand wash itu maksudnya PKRT. Tapi kan ada sabun kecantikan. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, Nah, nangkep ya? ya. Nah, oleh karena itu, saya kalau nanti Bapak Ibu ikut uji kompetensi, kalau ditanya sama asesornya, Bapak udah pernah baca KMA 748 nggak? Kalau Bapak belum baca ya kebangetan. Karena saya mempertontonkan di mempertontonkan di layar ya. Jadi kalau jawabannya harus apa? Sudah Sudah, baca apa belum? sudah. Sudah, meskipun cuma satu layar ya, gitu kan. Tapi saya memaksa Bapak Ibu untuk membaca. Nah, inilah kenapa Bapak Ibu harus punya dasar. Sekali lagi, Bapak Ibu dipersiapkan untuk menjadi satu penyelia halal yang profesional, Bapak Ibu. Ini berbeda dengan penyelia halal yang pelatihan yang jenis lain. Oke, bisa dipahami Bapak Ibu? Menarik gak nih Bapak Ibu? Sampai di sini sudah bisa dipahami ya? Di sini tambah banyak lagi nih. Belum termasuk nanti ada mukena. Ah, ini tadi ada yang protes lagi. Pak, mukena sama kerudung bedanya apa? Ada yang mau protes nggak? Mungkin kan berpikir itu bisa jadi kerudung itu dibagi dimasukkan ke dalam apa namanya? Ada juga yang menggunakan. Ada nggak sholat pakai kerudung ini apa? Kerudung terusan atau apa ya? Nah, tapi itu yang membuat kan pemerintah, ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Silakan Bu Fadila. Eh, Kami kan dari konsultan gitu, biasanya ngurus barang elektronik, itu masuknya barang gunaan. Yang pertama adalah apa produknya, apa Misalnya fungsinya. blender gitu, kulkas. Oke. Nah, blender dengan kulkas kan beda lagi tuh, Bu. Bisa dipahami ya. Kalau kulkas itu berarti masuknya berbeda lagi. Apakah dia sebagai alat penyimpanan? Ataukah dia menjadi ada juga yang mengajukannya sebagai medical equipment, Bu? Bisa dipahami nggak? Kan kalau di medical equipment ada juga tuh, Bu. Namanya sebetulnya itu kulkas, cuma memang disiapkan untuk menyimpan obat dan sebagainya. Nah, kita harus mengecek itunya ke arah situnya. Sampai situ paham ya? Nah, ini belum termasuk ke medical equipment. Kan ada kelas A, kelas B, kelas C. Ya kan? Ada yang menempel di badan, ada yang menempel di dan sebagainya. Belum termasuk elektromedis. Nah, kalau kalau tadi ibu masuk ke blender dan sebagainya, itu bisa juga jadi apa namanya alat yang digunakan ya. Kan kemarin saya juga dari China juga ibu bapak ngurusin untuk beberapa peralatan rumah tangga. Cuma sekali lagi ini kita masuk ke dalam situasi di mana wajib halal itu sudah mendekati hari H dan perusahaan-perusahaan yang mengajukan itu produknya lebih kompleks-kompleks. Jangan informasinya nggak boleh simple. Ini kulkas-kulkas apa? Ternyata setelah dicek dia bukan kulkas untuk makanan, dia adalah bagian dari alat kesehatan. Nah, alat kesehatan maksudnya apa, Bapak? Ibu? Maksudnya apa? Masuknya adalah ini, ya, barang gunaan. Nah, di sini ada kelas A, kelas B, kelas C, peralatan elektromedis di sini juga ada. Nah, banyak banget, ya. Sampai di sini bisa dipahami, Bu. Nah, jadi sebelum Ibu menganalisa ini masuk apa, pastikan dulu, jadi jangan cuma by lisan, tetapi Ibu coba tanya ke klien Ibu, Pak, coba gambarnya seperti apa sih? Spesifikasi produknya seperti apa sih? Itu ya, Ibu ya. Oke. Silakan yang lain. Bu Fetri mungkin? Izin, Eh, Pak. Terima Oh, kasih, Pak. Mau tanya, saya kan dari akademisi farmasi. Ini untuk obat, produk kimiawi, sama rekayasa genetik. Itu kan bisa beririsan ya, karena ada
produk-produk berbasis bioteknologi juga di obat. Nanti itu pemisahannya seperti apa, Pak? Oke. Jadi yang pertama, biasanya tuh Bu, saya selain juga mengacu kepada KMA 748, saya juga mempelajari pengkategorian obat dari Permenkes ya. Peraturan Menteri Kesehatan kan ada ya Bu, yang menjelaskan detail tentang obat itu. Nah, memang sebetulnya kalau Ibu bisa memberikan contohnya, mungkin saya akan sedikit bisa ini ya. Tetapi bahwa ada beberapa produk yang mungkin nyaris mirip. Bahkan tadi saya katakan bukan nyaris mirip ya. Ibu tadi saya kasih contoh apa ya Bu? Saya lupa. Makanan olahragawan, betul ya? Sama suplemen. Suplemen itu obat, gizi tambahan olahragawan masuk kategori. Ada yang tahu nggak olahragawan itu? Makanan. Makanan. Di mana ya tempatnya? Pangan Saya lupa. fungsional ya. Pokoknya gizi khusus, saya lupa. Tambahan gizi khusus. Nah, saya tidak bisa menjelaskan batasan yang jelas itu, Bu, karena kebetulan memang saya pribadi bukan memiliki latar belakang farmasi. Namun saya biasanya akan ngecek kalau produknya apa sih, gitu kan. Nah, spesifikasinya apa, kemudian mana yang paling apa namanya masuk ke dalam kategori itu. Nah, kalau misalkan kayak yang bikin agak merepotkan adalah eh, misalkan saya beberapa ke depan itu juga melakukan pendampingan untuk perusahaan bahan baku obat ya Bu. Nah, itu setelah dicek, oh ini masuk kategorinya adalah obat, tapi dia masuk kategori bahan obat, bukan bahan kimia. Nah, kalau misalkan ternyata kita dihadapkan pada satu kondisi bingung, kita boleh, Bu, berdiskusi dengan BPJPH. Begitu, Bu. Tapi kalau saya ditanya batasannya apa, memang saya agak kesulitan itu, Ibu. Di dalam proses penentuan ini tuh acuan yang digunakan apa. Tetapi kan tentunya pemerintah sendiri ketika menentukan ini kan ada juga dasar-dasar yang melibatkan di kementerian yang lain ya. Mungkin itu, Ibu. Ibu kalau bisa ada produknya apa gitu nanti mungkin kita bisa bisa sedikit ini ya. Tapi tidak apa-apa, artinya ini sambil jalan aja Bu. Nanti ini bisa jadi diskusi yang sambil mengalir ya. Ketika kita menemukan satu bahan yang kita tuh bingung, gitu kan. Ini maksudnya mana ya? Itu ya Bu ya. Baik, Pak. Terima kasih. Pak Wahyu silakan Pak Wahyu. Siapa? Assalamualaikum. Saya sebenarnya sama dengan Bu Fetri tadi ya, karena produk saya itu obat nyamuk, Pak. Obat nyamuk. Nah, jadi ingat semalam mengerjakan tugas itu, kita berpatokan pada ini, eh, apa list ini. Di situ kan ada pestisida rumah tangga dengan Ya, eh, pengusir serangga kalau nggak salah. ya. Ya, Itu masuk kategorinya apa ya? Saya lupa nih. Di poin sini H, Pak. Poin H H 47 itu kalau nggak salah. Iya, H I H H mana poin 7. 4.7. Halaman 87, Pak. Halaman 87 itu. Itu atas lagi. Ini ya. Mana Bapak Ibu? 47. 87. Oke. 47. 4. Oke, ya Nah, ini ada ban. Nah, kan itu ada nah, pestisida rumah tangga dengan pengendali serangga dan pencegah serangga. Terus pestisida rumah tangga lainnya. Karena kalau spesifik obat nyamuk, kalau sekarang itu, kalau menurut Kemenkes kan masuknya pestisida rumah tangga. Nah, cuma oke. dia berfungsi juga untuk mengendalikan serangga, seperti produk obat nyamuk yang dipakai di luar ruangan atau yang disemprotkan, seperti itu. Nah, kalau yang untuk repellent, yang lotion itu kan pencegah serangga, Pak. Nah, itu masuknya yang mana? Eh,
Saya pertama, mohon maaf Pak, saya sendiri agak kesulitan ya. Tetapi Bapak bersyukurnya adalah Bapak di dalam proses pengajuan ini nanti kan pilihannya hanya masuk ke ini doang Pak, Oh PKRT. iya iya iya. Iya. Siap. Kecuali kalau Bapak kebingungan ini masuk PKRT apa masuk ke sana. Nah, Oh iya betul. kebetulan apakah itu disebut pengendali ataupun pencegah ataupun apa ini masih dalam satu Sama ya Pak ya. kategori. Nah, Satu lingkup ya. syukurnya itu Pak. Yang Siap repot siap. kalau misalkan ternyata ini bisa, waduh ini ya pilih yang mana gitu. Oke, itu sih Pak. Siap. Tetapi mungkin secara definisi saya juga tertarik untuk nanya sih Pak. Ya, nanti komunikasi ya Pak. Saya coba tanya ke teman Siap. saya di BPJPH ya. Menarik juga sih. Ini apa sih bedanya antara pengendali sama pencegah gitu ya? Ini kan ada istilahnya cuma pengendali sama pencegah ya. Nah, Iya. sebetulnya batasan sama kalau tadi ada bedanya kimia sama ini mungkin clear banget sih ya. Tapi kalau ini agak agak pusing juga nih kalau orang. Untungnya pilihannya tidak sampai sini sih Pak Wahyu. Intinya itu aja sih. Jadi Siap. alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Siap. Ini menarik juga ya. Nah, tetapi Bapak Ibu sebagai bahan eh, apa namanya, eh, jadi sebagai dasar bahwa BPJPH kan pada awal sampai dengan hari ini produk 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 yang wajib produk yang beredar di Indonesia kan secara umum dibagi menjadi 3 ya Bapak Ibu ya. Ada yang sudah bisa bantu saya apa saja? Secara umum produk di Indonesia itu dibagi menjadi 3. Nah, apa saja? Makanan Yang minuman. pertama adalah Makanan. produk yang wajib bersertifikat halal, Oh, ya. Kemudian yang kedua, masih ingat? Produk yang dikecualikan dari sertifikat halal. Betul nggak? Atau di situ KMA 1360. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, terus yang ketiga tentu apa? Ya produk non halal. Betul nggak sih? Ini kan ada produk yang diwajibkan. Kalau halal ya halal, non halal, dan yang tidak diwajibkan. Nah, kemudian bahwa di dalam beberapa klausula produk seperti barang gunaan, kan Bapak Ibu bisa baca ya dulunya ya. Kalau misalkan di sini ada tulisan begini nih, Bapak Ibu ini harus dibaca juga nih. Ini yang saat ini sedang menjadi diskusi panjang adalah untuk alkes, Bapak Ibu. Rincian jenis produk dari poin 11 sampai dengan 10.3 hanya yang berasal dari atau mengandung unsur hewan. Ini kira-kira Pak Wahyu pusing apa enggak? Saya paham narasi berpikirnya Pak Wahyu. Pak, bagaimana saya tahu bahwa produk saya itu mengandung unsur hewan apa tidak? Kan belum diajukan, ya kan misalkan. Ya kan, mesti kan Pak Wahyu kan. Tapi ini banyak konsumen minta, Pak. Nah, sebetulnya memang di situ dulu pada saat pengajuan awal, BPJPH itu mengembalikan, Pak. Dikembalikan. Pak Wahyu nggak bisa mengajukan karena tidak ada unsur hewannya. Setelah Pak Wahyu upload bahan di si halal, itu ternyata nggak ada unsur hewannya, nggak perlu. Cuma kan masalahnya Pak Wahyu tambah bingung. Aduh, terus status saya apa? Kalau memang saya dikecualikan dari kewajiban sertifikat halal, saya punya buktinya apa? Ada nggak surat keterangan dari BPJPH? Ternyata BPJPH nggak ngeluarin. Wah, ini kan tambah pusing nih marketingnya kan. Begitu nggak, Pak? Nah, sehingga saat ini memang BPJPH sepertinya ada namanya kesukarelaan, Bapak Ibu. Kalau kemarin kan yang tidak mengandung unsur hewan ya tidak perlu. Tapi kalau memang Bapak Wahyu sukarela ya diterima pengajuannya. Bisa dipahami ya Pak Wahyu ya. Jadi poin yang ingin saya sampaikan adalah eh, teman-teman harus membaca.
diluangkan waktu untuk membaca. Begitu ya. Nah, silakan yang lain, Bapak Ibu. Ini menarik nih. Ada yang lain, silakan. Sebelum kita masuk ke sesi. Pak, saya mau nanya lagi. Ya, silakan. Eh, Berarti kayak misalnya klien ada produknya filter air, tapi di list yang di KMA 748 ini nggak ada. Nah, berarti itu di sukarela gitu masuknya ya? Ya, ya bisa diajukan, tapi harus jenis filter air kan ada ya, Bu ya? Oh, ada di sini. Oh, Ada. berarti kalau yang nggak ada masuknya sukarela gitu ya? Ya, bahasa ininya jadi sukarela. Karena sebetulnya kalau berdasarkan penjelasan dari MUI ya, produk itu di sertifikat halal kan ada unsur hewan, terus apalagi bersentuhan dengan tubuh manusia, berhubungan dengan makanan, minuman, obat, kosmetik. Terus kalau nggak salah untuk tempat peribadatan. Nah, itu dulu dasar muasalnya kan begitu kan. Tetapi alangkah baiknya kalau nanti Ibu Fadilah membaca satu persatu. Ini sayang memang bentuknya PDF ya Bu, jadi harus di Oke, yang lain silakan. Nah, Bapak Ibu, saya punya pengalaman membantu salah satu perusahaan di Malaysia, dia produknya Amerika. Itu adalah asal mulanya adalah kemasan limbah nuklir, Bapak Ibu. Kaget saya, kemasan limbah nuklir kok mengajukan sertifikat halal. Bertanya nggak Bapak Ibu? Wah, saya pada saat saya dapat telepon dari luar negeri gitu, Pak, ini kita mau sertifikat halal. Terus dia kirim katalog, kok kemasan limbah nuklir? Artinya betulnya dia punya kemasan cuma didesain untuk limbah nuklir. Sudah bayangkan ya. Nah, ternyata setelah saya cek gitu ya, dia ada salah satu konsumen Indonesia yang membutuhkan itu untuk tempat makanan. Nah, untuk limbah nuklir aja aman, apalagi kalau misalkan itu mungkin begitu ya. Artinya memang secara kualitas dan sebagainya sangat bagus. Tetapi akhirnya kan kita menemukan, oh ini jenisnya apa. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum saya pindah ke materi? Oke, Bapak Ibu, saya masuk masuk ke materi lagi ya. Jadi nanti Bapak Ibu kalau misalkan Bapak Ibu ada kesulitan atau apa, kita diskusi aja. Silakan nanti Bapak Ibu boleh menghubungi tim saya atau nanti Bapak Ibu boleh menghubungi WA saya juga boleh ya. Saya di nomor ini Bapak Ibu. Izin Nah, Pak yang Pak, Aldo, ya Pak. silakan Bapak. Menarik untuk yang kemasan limbah nuklir itu Pak, karena kami memakai itu Pak sebenarnya untuk jadi ada salah satu alat kami yang untuk pengujian itu memang harus apa ya, harus mencapai derajat kepanasan ribuan Ya, derajat. betul. Jadi memang menggunakan reaktor nuklir yang secara berkala memang harus kita ganti gitu. Nah, eh ya benar dari Malaysia ya mungkin salah satu customernya kami karena memang apa nantinya walaupun itu bukan proses ini ya, bukan proses untuk yang pokok dalam artian dalam membentuk atau membuat produk kami dalam artian bahan bahan baku atau bahan apa gitu cuma itu kan kemasan penunjang ya untuk di bagian QC saja. Nah, itu saya agak worry juga kalau misalkan kami nanti akan mengajukan sertifikasi halal untuk produk kami apakah itu berpengaruh atau tidak gitu. Oke. Ya, oke. Bapak, saya nanti izin. Jadi bentuknya seperti apa sih Pak? Dari bahan steel ya? Iya, seperti bahan Oke, steel. iya. Ya memang sudah ada beberapa yang sudah bersertifikat halal tuh Pak. Ya mungkin kebetulan aja ya. Tetapi salah Ya, satunya memang penggunanya di Indonesia.
Nah, ini juga jadi menarik memang, jadi menarik untuk dilakukan. Oke, Bapak Ibu, saya izin kita masuk ke materi ya. Sebentar, saya izin sebentar untuk ke belakang sebentar, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, ini ada yang sudah masuk waktu asar ya, boleh. Misalkan Bapak Ibu mau menunaikan sholat asar dulu, nggak apa-apa. Nanti kembali lagi karena kita sampai jam 16 ya, Bapak Ibu. Eh, Bapak Ibu, saya izin untuk melanjutkan sesi materi ya. Di layar apakah sudah tampil Bapak Ibu? Saya boleh dibantu ketik di apa namanya chat Zoom, si halal itu mudah. Ini kita afirmasi aja. Jadi nanti saya usulkan ke Pak Osep yang ngetik si halal itu mudah dapat nilai keaktifan gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu di Siap, chat Pak Zoom. Aldo. Jadi nanti Bapak Ibu bisa apa namanya kalau udah ngetik si halal itu mudah, insya Allah nanti kita punya semangatnya ternyata nggak ada yang sulit. Kalaupun ada yang sulit kita bisa selesaikan. Oke, kita akan mulai masuk ke sedikit teknis ya, Bapak Ibu ya. Nah, saya akan mulai dengan alur sertifikasi halal. Jadi tadi di awal itu saya sedikit membuka materi ini dengan sedikit rasa takut ya. Ya harapannya jadi Bapak Ibu jadi, kalau kita nggak serius itu sudah nginput ribuan, gagal dan sebagainya. Nah, maka yang perlu diketahui oleh teman-teman adalah bagaimana alur proses sertifikasi halal. Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu sudah mempersiapkan seluruh dokumen persyaratan, berarti kan sudah mempersiapkan manual SCPH, mengimplementasikan atas 5 kriteria dan sebagainya,
Selanjutnya adalah Bapak Ibu nanti akan membuat akun si halal dan menginput ke dalam akun si halal. Nah, ini nanti mulai ada pertanyaan. Pak Aldo, kok pada pelatihan di dalam pelatihannya Pak Osep ini, kok diajari cara membuat manual SJPH format bebas? Padahal saya dengar dari si halal itu sudah otomatis nanti akan tergenerate dokumen manual SJPH juga. Gitu kan? Ini mungkin Bu Fadila juga pasti sudah tahu ya, Bu Fadila ya. Kalau di si halal kan bisa mengenerate SJPH. Tapi kok kenapa di pelatihannya yang diemotin oleh Pak Osep disuruh bikin manual SJPH? Nah, ini nanti saya akan jelaskan. Nah, Bapak Ibu, setelah dokumen-dokumen itu diinput, setelah di apa namanya upload dan sebagainya, maka selanjutnya akan disubmit. Nah, setelah disubmit, maka BPJPH akan melakukan verifikasi dan validasi. Maksudnya apa sih? Pertama, BPJPH akan mengecek kelengkapan. Sudah lengkap betul belum? Yang kedua, melakukan validasi. Sudah benar nggak apa yang diinput, apa yang ditulis, dan sebagainya. Yang saya maksudkan adalah, banyak kan teman-teman yang bahkan salah dalam mengajukan. Kalau tadi mungkin Pak Wahyu nggak ada masalah. Mau dia pengendali ataupun pencegah, Pak Wahyu nggak bingung, karena itu satu pilihan, udah nggak ada yang lain. Tapi bayangkan kalau tadi membedakan antara sabun cuci tangan dengan sabun mandi, itu ternyata diajukannya sama-sama di kosmetik. Ditolak apa enggak? Sama BPJPH dikembalikan. Karena kalau sabun mandi itu kosmetik, kalau sabun cuci tangan masuknya ke mana tadi Bapak Ibu? PKRT, betul nggak? Ya kan? Belum lagi kalau majunya, karena tadi berpikir bahwa yang Pak Revan, Pak produk saya baju sama kerudung. Wah, Pak Revan pede aja ingin tetetet gitu kan. Masukin ke sandang. Mana Pak tadi? Sandang ya namanya ya. Padahal kerudung masuknya ke mana? Ke tutup kepala. Nah, itu yang akan dilakukan oleh BPJPH. Ya. Nah, oleh karena itu, memang pada saat input ini ya hati-hati ya. Nah, kemudian ketika sudah dilakukan verifikasi, validasi, kalau misalkan ternyata ada yang harus diperbaiki, maka akan dikembalikan Bapak Ibu. Dikembalikan. Nah, kemudian nanti Bapak Ibu akan suruh memperbaiki. Seperti yang saya tadi katakan, bahwa ada temannya sudah dikembalikan oleh BPJPH, ternyata nggak dilakukan revisi. Dan itu konsekuensinya bisa dibatalkan, artinya hilang gitu ya. Nah, ini kalau produknya apa teman-teman mungkin dari Bu Fetri banyak ribuan, waduh nggak tidur selama 3 minggu hanya karena lupa revisi sedikit, ngulang lagi Bu. Repot nggak tuh ya? Oke ya. Nah, kemudian seandainya lancar, berarti kan selanjutnya BPJPH akan berkoordinasi dengan LBH untuk menerbitkan biaya. Ya, jadi biayanya nanti akan muncul. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti akan membayar. Nah, di sini juga ada bahayanya. Kalau sudah keluar invoice, Bapak Ibu nggak membayar. Mungkin enggak? Mungkin ya, lupa maksudnya. Aduh, kelupaan nih. Kalau enggak, misalkan Pak Wahyu udah download invoice-nya nih, kan? Terus kemudian dikirimkan ke bagian keuangan, dimintain persetujuan, 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 misalkan nih ya Pak Wahyu ya. Tapi ternyata lebih dari berapa hari gitu kan. Ini bisa konsekuensinya batal, Pak. Nah, bisa dipahami ya. Artinya di invoice itu tuh ada batasan waktunya. Nah, setelah invoice dibayar, barulah nanti akan dilakukan pemeriksaan.
Nah, setelah di pemeriksaan, kurang lebih sekitar 10 hari plus 5 ya. Nah, selanjutnya nanti akan masuk ke sidang fatwa. Dan sidang fatwanya pun SLA-nya 3 hari. Dan terbitlah sertifikat halal. Sini ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Pemahaman ini kalau Bapak Ibu nggak paham agak repot. Ya, ini saya bikin simple sih, artinya tidak yang terlalu rumit, tetapi prinsipnya adalah ada 5 poin inilah. Ada yang mau ditanyakan? Nah, apa kalau misalnya itu sidang fatwa itu nanti dilaksanakannya oleh penyelia atau sama yang berkaitan perusahaannya? Oke, sidang fatwa itu adalah sidang oleh Komisi Fatwa MUI ataupun Komite Komite Produk Halal BPJPH dengan mengundang lembaga pemeriksa halal, Pak. Jadi penyelia nggak ikut. Namun demikian, ya, jika ada satu atau dua hal yang harus diklarifikasi ke pelaku usaha, bisa saja dimungkinkan ada telepon, Pak. Bisa saja. Tapi sih biasanya jarang yang hari itu langsung dikondisikan ya. Misalkan lagi saya pernah dapat telepon karena mengkonfirmasi ada beberapa istilah yang lebih tahu mungkin si pelaku usahanya itu ditelepon. Pak, ini maksudnya apa ya? Mungkin terlewat pada saat proses pemeriksaannya. Bisa dipahami ya, Pak? Yang lain silakan, Bapak Ibu. Oke ya. Oke, Pak lanjut. Fatu, Iya, Pak, ya silakan. untuk pembuatan akun ini, Pak, akun si halal. Nah, kalau misalkan kita ini ada cabang-cabang itu, Pak, apakah cabangnya juga dibuatkan akun atau cuma di pusat aja itu, Pak, satu? Bagaimana, Pak? Oke, oke. Pertama, akun si halal itu basis yang digunakan adalah NIB. Jadi satu akun itu untuk satu NIB. Itu yang pertama. Bila mana ternyata perusahaan itu kompleks, produknya sangat banyak, cabangnya sangat banyak, dan di dalam proses manajemen sertifikat halal ini kompleks, maka eh, perusahaan bisa mengajukan ke BPJPH, Bapak, untuk dibikinkan multi akun, tetapi dengan satu NIB ya. Jadi contohnya, saya punya rekan, Bapak Ibu, di salah satu perusahaan kosmetik ya besar lah di Indonesia. Pengen tahu nggak Bapak Ibu, perusahaan itu tuh memiliki 80 sampai 100 penyelia halal. Jadi udah bisa dibayangkan ya. Artinya penyelia halalnya itu sebanyak itu. Berarti kan yang di tangan itu banyak. Itu boleh diajukan akunnya banyak, itu boleh. Itu memungkinkan. Tetapi itu memang sangat jarang sih. Jarang ya. Begitu Pak Umar. Terima kasih, Pak Aldo. Oke, kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah ini Bapak Ibu kalau tadi udah ada yang dengar adzan, silakan sholat tidak apa-apa. Nanti kalau terlewat sedikit-sedikit lah ya, tidak masalah. Nah, saya akan cerita dulu terkait dengan sertifikat halal yang sudah terbit. Kenapa saya harus menceritakan ini? Karena ada banyak teman-teman yang orientasinya hanya terbit. Ini agak repot ini. Nah, harusnya Anda sebagai seorang penyelia halal, orientasinya hanya tidak sebatas pada sertifikat terbit ya, tetapi memastikan bahwa sistem ini berjalan. Nah, biasanya kalau penyelia halalnya gugup, sertifikat halalnya terbit, itu banyak kesalahan, Bapak Ibu. Nah, sertifikat halalnya terbit, tapi masih banyak yang typo, alamatnya salah, nama produknya salah, dan sebagainya. Ini agak sedikit merepotkan. Oleh karena itu, saya sedikit akan menceritakan terkait dengan ini, Bapak Ibu. Apa sih yang harus kita ketahui dari sertifikat halal? Yang pertama adalah bahwa sertifikat halal itu diterbitkan berdasarkan ketetapan fatwa. Jadi di sini nanti ada nomor fatwa, Bapak Ibu. Pernah terbit sertifikat tapi nggak ada nomor fatwanya. Ini juga harus ditanyakan ke LPH-nya. Kok nggak ada nomornya?
Itu yang pertama. Jadi kalau sertifikat halalnya sudah terbit, jangan buru-buru seneng ya Bapak Ibu ya. Oh ini udah terbit ya, diperiksa dulu. Lebih baik sebelum terbit bahkan minta draftnya dulu boleh. Jadi misalkan Pak Parmanto punya catering, Pak saya mau ngecek dong, bener nggak nih penamaan menunya gitu kan. Saya mau cek dulu gitu. Boleh, bisa gitu ya. Ataupun Pak Joharis, Pak Wahyu pengen ngecek nih, bener nggak nih? Boleh. Nah, yang kedua adalah sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi bahan dan atau PPH. Dan atau PPH ini adalah kaitannya sama cabang, sama produk ya. Nah, contoh ini ada beberapa SPPG ya, Bapak Ibu ya. Pak, kita itu dapat temuan dari BGN gitu kan. Dan kita harus pindah ke lokasi baru. Ya itu memang mau nggak mau harus diajukan pengembangan, tidak hanya dilakukan pengkinian. Ya. Nah, bagaimana dengan bahan? Nah, mungkin ada yang tanya. Nah, bahan sendiri sampai sekarang sedang digodok, Bapak Ibu. Apakah kalau perubahan bahan itu harus diajukan? Namun demikian, informasi yang terakhir yang saya peroleh adalah bahwa di dalam SJPH itu masih memungkinkan untuk yang penting kita melaporkan adanya pengajuan bahan baru sebagai alternatif ya. Artinya kita tidak perlu juga mengajukan sertifikat halal lagi karena bisa jadi apa namanya di tengah-tengah itu juga kita melakukan perubahan bahan. Oleh karena itu pada saat Bapak Ibu memang mengajukan sertifikat halal, ini betul-betul harus didetailkan terkait bahan, Bapak Ibu. Nah, kemudian sertifikat halal diterbitkan untuk satu jenis produk. Nah, ini juga penting ya kalau yang produknya itu apa ya, jenisnya beda-beda. Ini juga harus diketahui. Oke. Nah, beberapa tips ya, nanti saya akan jelaskan secara prakteknya. Yang pertama adalah Bapak Ibu, tolong kalau akan membuat akun si halal, pastikan WA dan emailnya aktif. Wah, ini penting ini, Bapak Ibu. Penting, penting, penting. Jadi, Pak, WA saya aktif. Nomornya belum tentu aktif. Bisa jadi nomor Bapak Ibu hangus, tapi WA-nya mungkin. Nah, kenapa sih penting? Karena nomor OTP itu dikirimkan via WA dan via email, Bapak Ibu. Atau via email. Nah, email sendiri, kalau yang providernya umum, itu kan kalau 2 tahun dan digunakan bisa hangus ya. Nah, ini pastikan bahwa Bapak Ibu betul-betul bisa ya. Oke, nah kemudian yang kedua adalah pastikan NIB-nya berbasis resiko, KBLI-nya bersesuaian. Kemudian eh, yang berikutnya adalah pastikan alamatnya juga sesuai. Nah, tips yang keempat ini penting nih Bapak Ibu. Bapak Ibu susunlah dokumennya dahulu. Jangan asal input berhenti, tapi kita sudah menyusun daftar checklistnya dulu, kemudian kita susun apa sih yang menjadi persyaratan tersebut. Jadi jangan buru-buru cuma input untuk bertahap, nanti nggak efektif loh. Kemudian yang berikutnya adalah Bapak Ibu mempersiapkan seluruh dokumen dalam bentuk digital atau soft copy. Ya, meskipun hard copy-nya nanti tetap disimpan ya. Karena semua mekanismenya itu dilakukan melalui digital. Nah, kemudian tips yang ketujuh, jangan buru-buru disubmit, Bapak Ibu. Boleh ya, saya ulangi lagi ya. Jangan buru-buru disubmit. Ada baiknya dilakukan cross-check. Kenapa? Karena kalau udah disubmit, Bapak Ibu nggak bisa melakukan edit atau perubahan. Nah, kemudian yang terakhir, lakukanlah monitoring secara berkala.
Meskipun ibu nanti ada cuti, ada apa aktivitas lain ya, tetap cek karena jangan sampai kita kelewatan. Kalau kelewatan bisa dibatalkan. Nah, sampai sini bisa dipahami Bapak Ibu kira-kira apa yang tadi saya sampaikan. Nah, kalau kesalahannya sama lah ya, secara umum sama ya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita beralih ke yang lain? Oke ya, lanjut. Nah, kemudian sama yang saya jelaskan bahwa saya akan memberikan tips ya, bagaimana proses ini bisa efektif. Bapak Ibu harus susun dulu kebutuhan dokumennya apa sih, checklistnya apa sih. Kita centang satu-satu kalau udah ya. Dari mulai surat permohonan, kalau yang di dalam negeri ataupun yang di luar negeri. Kalau yang di luar negeri harus ada perwakilan. Untuk pengisian formulir, aspek legalnya, dokumen penyelia halal, daftar nama produk, manual SJPH-nya disiapin. Karena semua yang diinput di si halal pada dasarnya adalah data-data yang kaitannya sama manual SJPH, Bapak Ibu. Nah, lanjut ya. Nah, kita akan coba mulai praktek masuk si halal ya Bapak Ibu. Apa namanya? Nanti di sini apakah ada yang sudah punya akun si halal Bapak Ibu? Ada yang sudah punya akun si halal? Eh, Belum, Permisi Pak. Pak, maaf Pak, mau tanya. Belum? Ya, silakan. Ini kan saya kan udah daftar ke si halal, ini udah registrasi. Tapi saya belum ada NIB-nya Pak, jadi bagaimana? Oke, kalau belum ada NIB, berarti akunnya sudah terbuat, tapi belum bisa terverifikasi di BPJPH. Nanti kita ikuti langkahnya ya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi sebelum kita praktek ya? Nah, tentu ketika kita mau bicara akun si halal, karena ini online, Bapak Ibu harus memastikan internetnya lancar. Karena ini kalau kita internetnya nggak lancar tuh repot banget. Kemudian email sama nomor WA-nya juga sudah siap ya. Kenapa? Karena eh, kode OTP itu akan dikirim melalui WA ataupun email. Kemudian dokumen-dokumen yang di-scan juga sudah siap, KTP, tanda tangan dan sebagainya ya. Nah, termasuk adalah checklist dokumen-dokumen apa saja yang harus disiapkan itu juga disiapkan semua. Nah, saya akan sekilas memperkenalkan sedikit fitur si halal ya, biar Bapak Ibu tahu ya. Eh, ini tampilannya ya Bapak Ibu secara umum. Hati-hati juga karena ada beberapa website penipuan ya. Penipuan dulu pernah ada beberapa website, tapi sekarang sepertinya sudah di take down. Tampilannya kurang lebih seperti ini, tetapi yang harus adalah Bapak Ibu harus masuk ke websitenya yaitu ptsp.halal.co.id. Ya. Tampilannya kurang lebih seperti ini. Nah, kemudian ini adalah ketika kita sudah berhasil login, maka kurang lebih seperti ini, ada beberapa menu. Saya akan screening dulu menunya sebelum kita praktek ya. Kemudian ada beberapa menu di si halal yang Bapak Ibu harus tahu. Yang pertama adalah dashboard. Dashboard itu lebih ke beranda ya, tampilan informasi-informasi awal. Kemudian ada pelaku usaha, jadi di sini adalah kita akan menginput data-data terkait dengan data pelaku usaha. Nah, kemudian di sini ada menu tagihan, jadi invoice ya, tadi yang seperti yang saya sampaikan. Nah, kemudian ada pengajuan self-declare dan self-declare. Nah, Bapak Ibu, Anda tidak dirancang sebetulnya untuk self-declare. Nah, jadi Bapak Ibu nanti dirancang untuk menjadi pengajuan reguler. Ya, jadi untuk menu self-declare nanti saya lewatin aja. Nah, Bapak Ibu nanti akan diajukan pengajuan reguler. Dan di sini juga ada menu kalkulator biaya, ada juga menu invoice luar negeri. Nah, ini kurang lebih tampilan untuk pelaku usaha ya, kita akan nanti praktek melengkapi ini.
kemudian ada tagihan invoice, ada invoice nanti akan muncul di sini. Ada status ya, status itu eh, kita ingin mengetahui apakah nanti proses kita itu sampai di mana. Kemudian di sini kita akan pengajuan, jadi kalau tadi pengajuannya satu ya satu, tapi kalau ternyata pengajuannya dua atau tiga ya berarti nanti akan satu per satu di sini. Meskipun dalam satu perusahaan ya. Nah, ini ada kalkulator biaya. Oke, saya pikir kita sudah saatnya untuk berselancar di si halal ya. Kalau dulu harus praktek satu-satu, kalau sekarang sih tidak harus. Tetapi saya akan coba biar Bapak Ibu tahu tentang apa namanya mappingnya, saya akan coba menampilkan terkait dengan mapping dari kesiapan dokumen di si halal. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Saya mohon izin di sebelah saya masjidnya adzan, mungkin agak apa keluar suaranya sampai situ ya Bapak Ibu ya. Terdengar nggak apa Bapak Ibu? Karena di sini keras sekali. Terdengar, Pak. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Sebentar ya. Saya sedang coba masuk ke minta waktu sebentar Bapak Ibu. Saya sedang coba masuk ke si halal sama juga aplikasi sebentar ya Bapak Ibu ya. Saya minta sedang saya coba buka. Sebentar, saya minta waktu sebentar. Ini ada suara adzan keras banget sebentar. Mungkin sambil bisa di-share materinya, Pak Aldo. Saya izin kirimkan ke Pak Asep ya, Pak Asep ya. Oh ya, saya tunggu Pak. Ya, sebentar. Mohon maaf, suara adzan ada kedengaran sampai dengan Ibu Bapak nggak ya ini ya? Tidak, Pak. Enggak ya? Sudah ada, Pak. Ada, Pak. Pak. Nah, Bapak Ibu, saya tadi mengirimkan panduan si halal kepada Pak Osep ya. Jadi di situ ada 3 panduan. Yang pertama adalah manual book si halal, jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir. Kemudian slide presentasinya juga. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum memiliki NIB juga ada panduan NIB ya, tapi itu bagi yang belum. Kalau yang sudah nggak perlu. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ada kendala-kendala, silakan nanti boleh didiskusikan. Saya izin untuk apa namanya memulai sebentar ini. Saya sebentar lagi nunggu ini apa namanya adzan. Nah, sebelum saya masuk ke si halal, Bapak Ibu, saya biasanya akan mencoba menyampaikan mappingnya dulu. Apa sih yang harus disiapin? Jadi intinya saya lebih ke apa sih yang sebetulnya harus disiapin ketika kita itu akan input di si halal gitu ya. Sehingga saya izin menggunakan eh, apa mapping harapannya Bapak Ibu lebih mudah untuk oh ternyata list yang harus disiapkan tuh ini. Nah, nanti sebelum kalau prakteknya gampang Bapak Ibu karena udah ada panduannya kan gitu ya. Bapak Ibu apakah sudah kelihatan ya Bapak Ibu? Sudah, Pak. Aman.
Aman ya. Jadi kita ada 4 hal yang harus kita ketahui sebelum kita itu masuk ke si halal, Bapak Ibu. Yang pertama adalah membuat akun. Nah, tadi mungkin kan ada nih, Pak, saya sudah membuat akun, tetapi saya belum punya NIB ya, tentu belum bisa. Terus nanti berarti baru akunnya yang jadi, tetapi belum mengaktifasi akun. Jadi belum melakukan aktivasi akun. Ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian setelah akun aktivasinya aktif, barulah nanti kita akan melengkapi data pelaku usaha atau data perusahaan kita. Nah, kemudian baru setelah itu kita mulai melakukan pengajuan sertifikat halal skema reguler. Nah, kira-kira sebelum saya mulai ada pertanyaan? Silakan, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan? Yang saat ini apa namanya akunnya sudah aktif ada? Apakah Mau ada yang bertanya, Pak. akunnya? Ya, silakan, silakan. Saya Mega, Pak. Sebelumnya saya pendamping halal, tapi untuk self declare. Nah, Oke. kalau misalkan untuk reguler ini, kan kalau kita biasanya upload foto satu per satu ya, Pak, per produknya. Dan itu maksimal hanya 30 untuk makanan dan minuman. Kalau misalkan lebih dari 30, contoh 65, nah itu harus semuanya diupload, ada foto yang di apa gimana? Soalnya belum ada gambaran sih untuk reguler. Itu sih Oke, Pak baik. pertanyaannya. Terima kasih. Pertanyaannya saya simpan sampai nanti kita praktek di pengajuan ya. Jadi saya akan Oke, mulai dari nol. Apa saja baik sih Pak. yang dibutuhkan untuk membuat akun? Nah, maka tadi kan saya bilang ada email, ada WA, ada NIB. Nah, kalau untuk perusahaan dalam negeri adalah ini. Bagaimana dengan perusahaan luar negeri? Maka yang dibutuhkan adalah business license. Katakanlah kalau kita dari Amerika, dari apa, mereka kan punya business license. Nah, kalau business license itu nanti tidak diminta untuk menginput NIB. Kemudian bagaimana pendaftarannya adalah Bapak Ibu nanti akan masuk ke PTSP ya. Terus kemudian nanti Bapak Ibu akan daftar di sini. Ini tersedia dalam 2 bahasa ya, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi nanti Bapak Ibu akan daftar di sini, ya kan? Nah, setelah daftar di sini, yang tidak boleh dilakukan kesalahan adalah ketika Bapak Ibu memilih tipe pengguna. Oke ya, ini penting ya. Jadi pada saat memilih di sini, Bapak Ibu tidak boleh memilih fasilitator. Wah, ini praktek kesalahan berjamaah. Saya juga tidak tahu kenapa kok memilih fasilitator ya. Jadi kalau Bapak Ibu mengajukannya adalah sertifikat halal, maka pilihannya adalah pelaku usaha. Yang ini. Pilihannya apa Bapak Ibu? Boleh diulang biar Bapak Ibu nggak salah. Pelaku usaha. Nah, Oh, ya. usaha. Nah, setelah Bapak Ibu masukkan pelaku usaha, kemudian kan Bapak Ibu akan menginput nama, email. Nah, nama ini upayakan sesuai dengan nama NIB. Jadi, sesuaikan dengan nama NIB. Nah, ketika sudah sukses, berarti akunnya kita sudah jadi. Apakah bisa digunakan? Belum. Baru akunnya saja yang jadi. Nah, setelah akun jadi, maka selanjutnya Bapak Ibu akan mengaktifasi akun. Apa yang harus disiapkan? Ya. Nah, untuk pelaku usaha dalam negeri, maka yang dimasukkan adalah nomor NIB. Kalau untuk luar negeri yang dimasukkan adalah business license. Kalau untuk instansi pemerintah, Bapak Ibu hanya melengkapi data. Kalau instansi pemerintah, contohnya lapas, rumah sakit, apalagi ya. Ya pokoknya ini adalah badan usaha yang dimiliki pemerintah ya. Artinya lembaga yang dimiliki pemerintah. Nah, kemudian ketika ini sudah terhubung di NIB dimasukkan sebagainya, maka nanti berarti akun si halal Anda sudah siap untuk digunakan. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan Pak Wahyu. Izin Pak, untuk kategori perusahaan dalam negeri dan luar negeri itu, apakah eh, termasuknya PMA, Pak? PMA itu dalam artian perusahaan Indonesia tapi dimiliki oleh
dimiliki sebagian atau secara penuh milik asing gitu modalnya. Jadi dalam negeri itu lebih kepada lokasinya sih Pak. Kalau Oh, itu di Indonesia dan NIB itu PMA kan lebih ke permodalan ya. Itu ya, masuknya di Indonesia Pak. tetap di dalam negeri ya Pak. Ya, betul. Makasih banyak Pak. Nah, kemudian kita setelah akun sudah siap, maka langkah pertama yang harus kita siapkan adalah kita akan melengkapi data usaha kita. Apa aja sih Pak Aldo yang harus dilengkapi? Nah, ini tolong semuanya perhatikan. Jadi nanti kita tahu petanya. Oh, ternyata si halal itu mudah ya. Iya, mudah banget gitu Bapak Ibu. Nah, yang harus dilengkapi adalah yang pertama, kita akan melengkapi data profil. Nah, ini data profil ini biasanya terisi otomatis karena dia itu sinkron dengan OSS. Kemudian kita akan melengkapi data penanggung jawab. Nah, Bapak Ibu sudah tahu lah, penanggung jawab kan di tim manajemen halal ada ya. Kemudian kita akan melengkapi aspek legal, ada NIB, ada NPWP. Kita akan melengkapi lokasi pabrik, pool, ataupun gudang. Kalau itu memang ada lebih dari satu, maka inputnya lebih dari satu. Kalau cuma satu, nah outlet, kalau misalkan punya rumah makan ataupun punya lokasi outlet yang banyak. Terus kemudian dokumen penyelia halal, data diri, KTP, surat keputusan penunjukan, sertifikat pelatihan, sertifikat kompetensi. Pak Aldo, bedanya apa sih antara sertifikat pelatihan dengan sertifikat kompetensi? Untuk pelaku usaha kecil itu cukup mengupload sertifikat pelatihan. Tapi kalau untuk pelaku usaha skala menengah besar itu harus mengupload juga sertifikat kompetensi. Untuk data pelaku usaha apakah bisa dipahami Bapak Ibu? Mudah ya? Nah, kenapa saya bikin begini? Harapannya Bapak Ibu jadi tahu checklistnya. Oh, ternyata ini. Kalau nginput isi halal mah cepet lah. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Mau tanya Pak, izin Pak. Ya, ya. Untuk skala usaha itu Pak, itu ada standarnya nggak Pak? Yang dikategorikan skala menengah, besar. Nah, itu bagaimana itu Pak? Menentukan itu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bapak Ibu, skala usaha adalah yang menentukan tentu parameternya oleh pemerintah, yaitu di OSS Bapak Ibu. Jadi cara melihatnya nanti ada di NIB. Nah, meskipun kita tahu lah ya, bahwa kalau misalkan kecil itu di bawah 2 miliar, kalau menengah itu sampai dengan berapa, nah itu ada. Tapi paling mudah adalah skala usaha itu dilihatnya di NIB Bapak. Itu nanti langsung terdeteksi ini masuk ke skala apa. Nah, ini kemana-mana ya, kalau misalkan skala kecil, skala menengah, skala besar itu biayanya jauh. Kalau skala kecil yang didaftarkan ke BPJPH 650. Ini belum termasuk pemeriksaan ya. Kalau skala menengah 5 juta, kalau skala besar 12,5. Dari biaya yang untuk bayar ke pemerintahnya udah jauhnya banget-banget. Udah selisihnya lebar. Nah, belum termasuk biaya pemeriksaan. Nah, makanya ini skala usaha itu sangat harus kita perhatikan. Bisa dipahami, Bapak? Bisa Pak, terima kasih Pak. Oke ya. Pak Aldo, Setelah izin Pak Aldo. ya, Pak, ini kalau kita mau login si halal ini, itu dia bisa terintegrasi dengan OSS nggak? Atau bisa kita masuk dari OSS juga nggak? oke. Sistem OSS dengan si halal adalah dua sistem yang berbeda, Bapak. Namun demikian, untuk basis data yang ada di si halal itu mengambil data di OSS, termasuk skala usahanya. Nah, bila mana ada ketidaksesuaian antara KBLI, itu di si halal masih bisa mengupdate, Pak. Jadi kita masih bisa create KBLI. Tetapi secara prinsip bahwa itu dua sistem yang berbeda. Data yang di si halal sebagian diambil dari OSS. Begitu sih, Pak. Kalau di OSS yang salah, si halalnya salah. Iya, baik-baik siap Pak. Karena kadang ada beberapa sistem itu dia memang kita bisa connect melalui OSS gitu kan. Oke, Betul. terima kasih Jadi Pak Aldo. mungkin Bapak salah satunya adalah BPOM ya. Jadi kan BPOM kan juga OSS juga ya. Artinya saya tidak tahu sih ke depannya, tapi saat ini terpisah, Bapak.
Baik, terima kasih Pak Aldo. Nah, Bapak Ibu, kita kurang sebentar lagi nih. Jadi setelah data PU udah selesai, maka kita tinggal mengajukan. Ya, akun sudah buat, aktivasi sudah selesai, melengkapi data PU sudah selesai, gampang ini mah. Selanjutnya kita masuk ke pengajuan. Kita mau ngajuin produk apa? Nah, disinilah saya akan mulai bicara tentang checklistnya apa saja yang harus disiapkan. Nah, Bapak Ibu. Ini ada rekamannya, jadi nggak usah khawatir ya Bapak Ibu. Nanti boleh dilihat lah. Dan panduannya sudah ada, jadi saya nggak khawatir Bapak Ibu. Nah, pertama adalah kita akan mengajukan. Maka ada jenisnya ada baru atau pengembangan. Kalau baru berarti sebelumnya Bapak Ibu belum pernah mengajukan. Tapi kalau pengembangan, Bapak Ibu pernah mengajukan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah eh, kita masuk ke setelah kita sudah memilih baru atau pengembangan, maka kita akan melengkapi data pengajuan. Nah, kita sebetulnya nggak perlu juga melengkapi data pengajuan karena ini secara otomatis ketika kita sudah melengkapi data PU, maka data pengajuan itu sudah lengkap. Isinya sama, Bapak Ibu. Plek jiplek. Nah, mohon maaf saya itu orang Jawa jadi campur-campur ya Bapak Ibu. Jadi ini isinya sama kalau kita sudah nginput di data pengajuan berarti sama isinya ya. Nah, setelah itu maka kita selanjutnya adalah akan mengisi kolom komitmen dan tanggung jawab. Klik. Nah, di kolom komitmen dan tanggung jawab itu ada dua menu yang harus kita lengkapi. Yang pertama adalah persetujuan untuk kebijakan halal, konsep halal haram, sama penerapan SCPH. Ini sifatnya cuma diklik. Jadi kayak kita itu ada poster terus kita menyetujui. Dengan kita mengklik berarti kita tunduk dan patuh untuk menerapkan kebijakan halal. Kemudian setelah itu kita akan menginput data tim manajemen halal. Wah, saya pikir ini mudah ya, karena Bapak Ibu kan sudah membuat manual SCPH, tim manajemen halal. Jadi nggak sulit ini. Nah, di sini yang harus dipahami bahwa yang akan menjadi ketua, pilihannya kan cuma dua, ketua dan anggota. Yang akan menjadi ketua adalah penyelia halal. Ini mungkin sudah dijelaskan pada saat sesi materi ya, Bapak Ibu ya. Nah, setelah komitmen dan tanggung jawab, mudah kan ya Bapak Ibu? Selanjutnya kita akan masuk ke bahan. Nah, ini bahan ini udah mulai menantang Bapak Ibu. Di bahan itu ada beberapa menu yang harus kita siapkan. Yang pertama adalah kita akan menginput daftar nama bahan dan kemasan. Ya, ini pokoknya kita akan menginput ada 3 jenis bahan ya. Masih ingat kan ya Bapak Ibu ya? Nggak lupa kan ya? Yang pertama adalah bahan baku, yang kedua adalah cleaning agent, dan yang ketiga adalah kemasan. Ada yang dari jasa di sini, jasa pendistribusian, apakah ada? Atau jasa penyimpanan, atau jasa penjualan? Ada Pak. Nggak ada ya? Ada. Nah, bahan Bapak berarti apa saja ini? Ini kadang-kadang kan ada yang tanya, Pak, saya itu dari jasa pendistribusian, berarti nggak perlu nginput bahan. Ada dong, sama. Karena kan bahan yang diinput ada 3, masih ingat Bapak Ibu? Bahan baku, cleaning agent, satu lagi Kemasan. 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 Ya. Gampang itu ya. Dan ini dokumen pendukungnya bisa ada beberapa pilihan ya, ya sudah dijelaskan. Nah, setelah itu selanjutnya kita akan menginput daftar produk. Ini juga saya agak sedih-sedih gimana ya. Ada beberapa teman kita ketika disuruh input daftar produk, khususnya yang dari jasa, ada jasa pendistribusian dan jasa penyimpanan. Masa dia nginput daftar produk adalah produk yang diangkut. Anda bayangkan kalau yang diangkut adalah kendaraan motor, Bapak Ibu, besi dan sebagainya. Wah, saya kaget tuh kok yang daftar produknya kok motor gitu kan.
Iya Pak, ini kendaraan yang saya angkut. Bilang, barang yang itu. Nah bukan itu. Kalau jasa ya berarti produknya adalah jasa pendistribusian, jasa penyimpanan, jasa penjualan, ya kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kecuali memang di sini ada anomali itu adalah jasa penyembelihan Bapak Ibu. Ini memang saya juga lagi coba tanyakan juga sebetulnya udah lama. Dia harusnya kan jasa penyembelihan, tapi di situ ada banyak produk barang ya, ada daging, ada apa. Tapi ini masih sampai sini bisa dipahami ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai ketika menginput produk yang diinput yang diangkut ini khususnya jasa. Kalau punya Pak Wahyu gampang ya obatnya. Kalau obat nyamuk apa Pak variannya? Banyak ya. Med itu kan ya. Kertas sama yang ini ya Pak ya. Sementara kami ada bakar, aerosol, lotion, Nah, nah itu iya. apa namanya? Kan ada SKU SKU-nya banyak juga mungkin ya Ya, Pak ya. Ya, oke. Oke, nah itu jangan sampai salah juga. Nah, Kalau kemudian distributor farmasi berarti dimasukkan semua itu Pak ya Pak. Kan kita juga ada pengemasan sama i- pendistribusian, i- penyimpanan. Berarti tiga-tiganya dimasukkan itu Pak. bukan begitu, Bapak. Kalau Bapak itu kan berarti adalah kategorinya kan jasa pendistribusian, betul nggak? Ya, Yang dimaksud dengan bahwa yang diangkut itu farmasi, terus apa lagi tadi? ada Dan obat sebagainya, sama alkes Pak. ya itu kan beda hal. Tetapi jadi pertanyaan saya, Bapak akan mengajukan apa? Saya akan mengajukan farmasi, Pak. Berarti produk farmasi. Saya mau mengajukan apa tadi? Apalagi alkes, Pak. Produknya alkes. Tapi kalau Bapak mau mengajukan jasa pendistribusian, yang diinputnya cuma satu, Pak. Jasa pendistribusian. Cuma ada Sesuai sesuai dengan proses bisnis yang Bapak lakukan sekarang. Gitu. Gimana, Pak? ada penyimpanannya juga Pak. Ya, oke. Kalau memang, ya ini juga banyak pertanyaan, Pak, saya mau mengajukan penyimpanan, dicek dulu. Kalau ternyata gudang yang Bapak gunakan itu hanya bagian dari ruang lingkup proses bisnisnya Bapak, itu nggak perlu diajukan jasa penyimpanan, Pak. Hmm. Karena itu kan sebenarnya cukup. Kalau kecuali Bapak memang menjual jasa penyimpanan, itu diajukan. Bisa dipahami maksudnya? Iya, iya Pak. Kalau hanya untuk keperluan sendiri, ngapain, Pak? Itu kan hanya bagian dari proses jasa pendistribusiannya aja kan. Oke, ya, Tapi baik. kalau memang Bapak memang, wah Pak saya pengen maju lah gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih. Ya, Kalau terus jasa transportasi, Pak, di dalam KMA 748 itu tidak ada jasa transportasi, Ibu. Adanya jasa pendistribusian. Bisa dipahami? Ada yang masih pusing? Aman ya? Jadi saya paham berarti ibu kan mesti dari tapi di dalam sekarang dengan adanya KMA 748 itu nggak ada jasa transportasi. Dulu sebelum adanya KMA masih bisa mengajukan jasa transportasi. Kalau sekarang nggak bisa, pilihannya nggak ada. Terus kemudian nanti di sini ada catatan pembelian bahan, ada catatan pemeriksaan bahan. Nah, kemudian yang lain ada upload layout, ada catatan penyimpanan. Ini sama persis dengan dokumen yang Bapak Ibu kerjakan di LK1, LK2, LK3, LK4, LK5, LK6, sama persis. Ya, kemudian pemetaan produk dalam pabrik, mapping ya, metrik ya, kemudian ada evaluasi dan sama persis, hanya saja di menu ini Bapak Ibu nanti ada upload dokumen lain-lain, ada upload tanda tangan. Nah, kemudian setelah itu ada menu dokumen yang nanti akan tergenerate menjadi surat permohonan dan download manual SCPA. Nah, sekarang kita coba praktek ya Bapak Ibu ya.
Sebentar, saya akan coba masuk ya. Bentar Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Kita coba berselancar ya di si halal ya Bapak Ibu ya. Kalau dulu pelatihannya harus masuk sendiri-sendiri Bapak Ibu. Kalau sekarang yang penting substansinya Bapak Ibu paham. Nah, sama ya Bapak Ibu, ketika kita sudah berhasil login, maka kita masuk ke data pelaku usaha ya. Terus kita apa sih yang diisi? Sama yang saya jelaskan, ada profil, ada data penanggung jawab, ada aspek legal, ada lokasi pabrik sama data penyelia. Lokasi pabrik tadi kita hanya mengisi apakah ini ada di dalam negeri ataupun luar negeri, statusnya apa, gitu ya, milik sendiri, maklon ataupun lainnya. Nah, ini gampang. Kemudian kalau penyedia halal, sama seperti yang tadi saya sampaikan ya, nggak ada kesulitan. Nah, kemudian kan karena kita sudah ini tadi menu-menunya sudah saya jelaskan kan pengajuan reguler. Kemudian saya akan coba masuk ke dalam salah satu contoh ya. Ini untuk percontohan aja. Nah, menunya sama nggak sih Bapak Ibu? Seperti yang saya jelaskan tadi. Sama. Ada data pengajuan, ada komitmen dan tanggung jawab, ada bahan, ada proses, ada produk. Ada pemantauan dan evaluasi. Nah, di komitmen dan tanggung jawab kan tadi ada klik untuk persetujuan, terus memasukkan data tim manajemen halal. Nah, ada ketua, ada anggota. Ini gampang, gitu ya. Bahan, Bapak Ibu, di sini ada bisa menggunakan satu persatu, tapi juga Bapak Ibu bisa unggah file ya, kalau dalam jumlah banyak. Nggak sulit juga. Terus kemudian catatan-catatan yang lain sama lah seperti yang Bapak Ibu. Kemudian ada proses, Bapak Ibu akan upload layout, catatan penyimpanan, diagram alur, dan sebagainya. Produk, di sini mapping, kalau apa namanya pabriknya lebih dari satu, tapi kalau enggak ya gampang. Nah, Bapak Ibu, bahwa saat ini si halal itu memang masih dalam tentu berkembang terus ya. Nah, salah satu fitur yang belum bisa optimal adalah Bapak Ibu belum bisa melakukan checklist audit internal yang tadi mungkin sudah disampaikan oleh Pak Osep dan juga pemateri. Nah, di dalam si halal ini belum bisa dilakukan dengan sistem. Nah, terus bagaimana Pak Aldo cara melakukannya? Maka Bapak Ibu akan menggunakan checklist audit internal format bebas. Nah, dengan checklist audit format bebas ini, Bapak Ibu nanti bisa mengupload di dokumen lain-lain yang ini. Nah, selain dokumen audit internal, Bapak Ibu boleh mengupload dokumen-dokumen pendukung lain. Contohnya dokumen-dokumen support seperti bukti-bukti SOP dan sebagainya itu boleh diupload di sini. Nah, tujuannya untuk apa? Tentu ini kita ingin menunjukkan kepada auditor bahwa seluruh dokumen itu sudah siap. Termasuk manual SJPH yang sudah dibikin Bapak Ibu. Nanti juga untuk OJT juga ya, itu boleh diupload di sini. Nah, saya akan kembali pertanyaan awal. Pak Aldo, kan ternyata di si halal itu bisa mengenerate manual SJPH. Loh, kok di dalam pelatihan ini diajari cara menyusun manual SJPH dengan format bebas? Nah, ini saya Bapak Ibu, apakah bisa melihat manual SJPH yang saya tampilkan ini? Bisa nggak? Siapa?
Bisa, Bisa Pak. ya. Nah, tulisannya nyaman dibaca enggak? Enggak, kecil-kecil sekali. Terus ya bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Nah, ini adalah format hasil generate. Nah, kadang-kadang ini jadi kurang nyaman. Dan yang paling penting adalah bahwa generate manual SJPH yang by system ini itu ada beberapa yang mungkin belum bisa menggambarkan secara detail terkait dengan proses bisnis dari usahanya Bapak Ibu sendiri. Antara usaha produsen obat nyamuk dengan jasa pendistribusiannya Pak Umar, proses bisnisnya sama apa enggak? Sama apa enggak Bapak Ibu? Beda Beda. jauh. Tetapi hasil generate ininya kan disamaratakan. Nah, tentu yang bisa menggambarkan atas proses bisnis itu sebagai manual SCPH itu adalah Bapak Ibu. Sehingga saran kami adalah Bapak Ibu membuat manual SCPH dengan format bebas. Karena itu akan menjadi dokumen perencanaan yang akan dijadikan panduan. Nah, kalau dokumen perencanaannya aja tidak bisa menggambarkan proses bisnis, bagaimana itu bisa diterapkan? Sampai sini bisa dipahami, Bapak Ibu. Oleh karena itu, sebaiknya Bapak Ibu tetap menyusun. Kalau misalkan para fasilitator itu ngajarin, Pak, tolong koreksi dong. Ini kok masih campur aduk SOP-nya, penulisannya masih. Itu dalam rangka Bapak Ibu dirancang menjadi penyelia halal yang profesional. Jadi jangan sampai Bapak Ibu berpikir bahwa yang penting adalah manual SCPH. Nggak boleh begitu Bapak Ibu. Karena manual SCPH itu sejatinya adalah menjadi panduan, acuan apa yang akan dilakukan dan menggambarkan proses bisnis. Nah, jangan Anda berpikir bahwa sertifikat halal kan tetap berlaku. Enggak, jangan begitu. Suatu saat BPJP akan melakukan surveillance. Dan yang pertama kali akan dicek adalah apa Bapak Ibu? Apakah Anda menerapkan SJPH apa enggak? Dan yang dilihat adalah dokumen SJPH. Sehingga ketika nanti para fasilitator itu ngajarin, para fasilitator itu membimbing Bapak Ibu, lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Begitu ya Bapak Ibu. Masih ada waktu 2 menit. Barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanyanya nanti di luar forum ini bisa ya, Oh Pak? ya, boleh. Ya, silakan Bapak. Ya, dengan senang hati. Nah, baik Bapak Ibu, karena saya kehabisan waktu ya, saya tentu pengen lama-lama, tetapi saya juga tidak ingin terlalu panjang lebar. Yang penting substansi dasarnya Bapak Ibu tahu. Dan tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengajukan sertifikat halal ini dengan cepat dan efisien. Nah, kemudian Bapak Ibu tentu apa namanya kita itu nanti saling belajar, saling menguatkan, apalagi kan wajib halal sudah dekat ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu ada kendala ataupun apa nanti bisa didiskusikan. Dan saya sangat berharap Bapak Ibu proses dalam pembelajaran ini pada saat Bapak Ibu nanti ikut OJT jangan dijadikan beban. Bapak Ibu, salah satu keunggulan dari pelatihan di Halal Institute itu adalah adanya pendampingan fasilitator. Tujuannya adalah agar Bapak Ibu bisa maksimal. Jadi jangan seolah-olah fasilitator yang ngejar Bapak Ibu, tetapi ini dijadikan eh, sisi baiknya adalah saya didampingi sampai bisa, gitu ya. Nah, termasuk di dalam si halal. Demikian Bapak Ibu, waktunya sudah selesai. Saya mengucapkan terima kasih dan mengajukan permohonan maaf bila apa yang saya sampaikan ada yang kurang pas ataupun tidak berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, pada Terima Pak kasih Pak Ustadz, Aldo. saya serahkan
Ya, terima kasih Pak Aldo atas waktu dan kesempatannya. Pak Aldo telah memberikan materi tentang aplikasi Si Halal, proses pengajuan sertifikat dengan menggunakan aplikasi Si Halal. Bapak Ibu sekalian, materi Pak Aldo tadi adalah materi terakhir di pelatihan penilai halal reguler angkatan 2.36 ini. Jadi semua rangkaian materi sudah Bapak Ibu kerjakan, sudah Bapak ikuti. Tugas-tugas juga mungkin sudah Bapak Ibu kerjakan. Tapi mungkin juga ada yang belum saya lihat ya, tapi nggak masalah Bapak Ibu. Masih ada kesempatan buat Bapak Ibu nanti melanjutkan pengerjaan tugasnya. Bapak Ibu sekalian, sekarang pukul 16.00 kita istirahat dulu. Nanti kita langsung masuk pukul 16.30 dan langsung masuk sesi post-test Bapak Ibu. Post-test itu waktunya 30 menit. Nanti link post-test akan secara otomatis dibuka pada pukul 16.30 sampai dengan pukul 17.00.